Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Thorik Alhaq dari PGMI semester 5C. Di sini saya ingin menjelaskan menjawab beberapa soal. Jadi mungkin langsung saja ke jawabannya ya. Yang nomor 1 itu ada analisis kasus pembangunan TPA dan pendekatan SAINS-nya. Jadi kasus rencana pembangunan TPA sampah modern di Kabupaten X menunjukkan bahwa adanya interaksi sekaligus ketegangan antara unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat itu sendiri. Mungkin dari sisi sainsnya, sains pembangunan TPA modern didasarkan pada kajian ilmiah mengenai pengelolaan sampah seperti sistem sanitari, landfill, pengelolaan lindi, dan pengendalian gas metana. Namun, konflik muncul ketika hasil kajian ilmiah tersebut tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat itu sendiri, sehingga timbul ketidakpercayaan menunjukkan konflik antara sains dan masyarakat itu sendiri, di mana pengetahuan ilmiah belum terkomunikasikan secara efektif. Lanjut, hubungan sains dan teknologinya dapat bersifat sinergitas apabila teknologi TPA mampu mencegah pencemaran tanah dan air. Namun jika pengelolaan tidak sesuai standar ilmiah, maka resiko pencemaran lingkungan justru meningkat drastis. Kemudian dari sisi teknologi, TPA modern menawarkan solusi teknis untuk mengurangi dampak bau dan limbah cair. Hubungan teknologi dan lingkungan bisa menjadi sinergi jika teknologi ramah lingkungan diterapkan, tetapi berpotensi konflik jika teknologi gagal atau tidak terawat dengan baik. Itu tadi dari sisi sains dan teknologi itu sendiri. Nah, sementara itu masyarakat dan lingkungan memiliki hubungan emosional dan ekonomis, terutama bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Kekhawatiran terhadap bau dan pencemaran air menjadi konflik utama karena menyangkut kesehatan dan mata pencaharian mereka itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan sains menuntut adanya dialog partisipatif antara pemerintah, ahli, dan masyarakat agar tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlangsungan lingkungan hidup. Ini langsung ke jawaban yang nomor 2, yaitu analisis pendekatan pembelajaran guru A dan guru B. Pendekatan guru A yang meminta siswa membuat poster tentang biodigister lebih menekankan ranah kognitif tingkat rendah seperti mengenal, menyebutkan informasi. Ranah afektif yang muncul masih terbatas pada kesadaran awal saja, sedangkan kreativitas siswa cenderung terbatas pada aspek visual dan reproduktif. Sebaliknya, pendekatan guru B melalui proyek pembuatan prototipe penyaring air sederhana melibatkan pengalaman langsung. Ranah afektif berkembang lebih kuat karena siswa merasakan manfaat teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Kreativitas siswa juga terasa melalui proses merancang, mencoba, dan memodifikasi alat. Jadi pendekatan guru B lebih mencerminkan esensi ke kreativitas dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Karena siswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mengaitkannya dengan masalah nyata di lingkungannya dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa lanjut ke jawaban yang nomor 3, yaitu evaluasi dan perancangan ulang indikator pembelajaran. Indikator awalnya yaitu siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air itu sendiri. Kelebihannya indikator ini adalah mudah diukur dan sesuai dengan kemampuan dasar siswa. Namun kelemahannya terletak pada fokus yang hanya menekankan kemampuan mengingat atau loads, serta belum mengintegrasikan unsur lingkungan dan masyarakat secara mendalam.
Terus kegiatan pembelajaran siswa mengamati permasalahan air dan permasalahan air di lingkungan sekolahnya atau di rumahnya, berdiskusi dalam kelompok, lalu merancang model alat penjernih air lah gitu, sederhana dari beberapa bahan-bahan yang sudah tidak terpakai itu atau barang bekas. Mungkin ada beberapa indikator yang mengintegrasikannya, yaitu mungkin dari sisi sains sendiri itu konsep penyaringan air, teknologinya perancangan alat sederhana, lingkungan, pemanfaatan bahan ramah lingkungan, terus masyarakat, solusi untuk kebutuhan air bersihnya. Mungkin bisa lanjut ke jawaban yang nomor 4, yaitu evaluasi argumentasi, kompleksitas pendekatan SATS di MI atau SD. Pendapat yang mendukung menyatakan bahwa SATS membutuhkan pemahaman lintas disiplin dan waktu yang cukup panjang sehingga berpotensi membebani siswa MI atau SD yang masih berada pada tahap operasional konkret di awal. Namun pendapat yang menolak menekankan bahwa SATS justru selaras dengan karakteristik anak di MI maupun SD itu sendiri, yang belajar melalui pengalaman nyata dan kontekstual. Kompleksitas sains dapat disederhanakan tanpa menghilangkan esensinya. Jadi judgementnya, pendekatan sains tetap relevan diterapkan di MI atau SD dengan strategi penyederhanaan, ya seperti menggunakan masalah nyata di sekitar siswanya itu sendiri atau proyek sederhana berbasis kelompok, fokus pada proses, bukan terminologi ilmiah yang rumit gitulah. Jadi dengan demikian sains justru memperkaya pembelajaran bermakna di jenjang sekolah dasar atau di MI itu sendiri. Dan jawaban yang nomor 5, rancangan model pembelajaran proyek SATS di bisa kita ambil judulnya itu seperti ini, sekolah bebas sampah plastik, dari masalah menuju ke kreasi. Deskripsi proyeknya sendiri, siswa mengidentifikasi masalah sampah plastik di sekolah, menganalisis dampaknya, lalu merancang solusi kreatif berupa kayak produk daur ulang gitulah. Terus integritas tesnya, yaitu dari sisi sains sendiri ya, memahami dampak plastik terhadap lingkungan, teknologinya mengelola sampah plastik menjadi produk yang berguna dari lingkungannya sendiri, itu menjaga kebersihan dan kelestarian sekolah. Dari segi masyarakatnya sendiri, membangun budaya pada lingkungan di sekolah itu sendiri. Mungkin kalau produk akhirnya itu bisa menjadi hasil karya daur ulang atau kampanye poster atau presentasi solusi. Jadi proyek ini mendorong siswa berpikir kritis, kreativitas, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mungkin cukup itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.